Big Mouth episode 15 dimulai di pemakaman ketua, di mana Chang Ho mengancam akan mengekspos semua keburukan Do-ha di depan semua orang. Setelah dia pergi, Jo-hee bertanya mengapa Chang Ho memanggilnya Sung Hyun, dan Do-ha berjanji untuk menceritakan semuanya setelah mereka membaringkan ketua untuk beristirahat. Di sisi lain, Ji-hoon bersemangat untuk mendapatkan surat wasiat ketua akhirnya. Tetapi ternyata, ketua telah membagikan semuanya kepada semua orang secara merata. Pengacara, lebih lanjut, menolak untuk merusaknya dengan cara apapun. Mereka setidaknya senang karena Do-ha tidak merusak keinginan. Saat itu, Chang Ho meneleponnya tentang pemilihan, tetapi Ji-hoon memintanya untuk menanganinya sendiri. Chang Ho, bagaimanapun, tidak membiarkan subjek pergi semudah itu dan dengan enteng. 네가 먼저 날 찾아오게 될 거야. Kemudian, Chang Ho dan timnya duduk bersama untuk membaca surat wasiat Ketua Kang, dan seperti yang dapat dibayangkan semua orang, Ketua Kang telah menyerahkan segalanya kepada Do-ha dan Jo-hee. Ada keributan di ruangan itu, dan semua orang tercengang melihat wahyu itu. Ji-hoon bertanya kepada Do-ha mengapa dia merusaknya, dan perkelahian habis-habisan pecah yang terdiri dari Ji-hoon dan 3 musketeer yang saling tersandung, mencoba memukul Do-ha. Saat mereka ditahan, Do-ha pergi bersama istrinya, menyeringai sepanjang waktu, di hotel. Ketika semua orang berpikir tentang pergantian peristiwa yang mengejutkan, Mi-ho mendapat telepon dari rumah sakit, dan mereka memberitahu dia bahwa semuanya cukup serius. Dia harus mendapatkan pemeriksaan penuh sesegera mungkin. Saat Mi-ho menyembunyikan kebenaran dari keluarganya, Jo-hee bertanya-tanya bagaimana ketua menyerahkan segalanya kepada mereka dan mencatat bahwa Do-ha tidak terlihat sangat bahagia. Dia menyindir bahwa dia terlalu terkejut dengan kemurahan hati yang tiba-tiba dan belum menerimanya. Bagaimanapun, tanpa banyak pilihan, Ji-hoon menyebut Chang Ho sebagai upaya terakhir. Mereka bertemu, dan Ji-hoon memohon padanya untuk membantunya, gagal berlutut dan memohon. Chang Ho mengambil kesempatan ini untuk benar-benar mendapatkan Ji-hoon di bawah kendalinya, dan setelah menceritakan semua tentang tindakan Do-ha, dia memintanya untuk membantu Chang Ho memenangkan pemilihan sehingga dia dapat menghancurkan Do-ha, tetapi dengan bantuan hukum. Pada titik ini, Ji-hoon tidak memiliki banyak pilihan selain mewajibkan. Do-ha juga memutuskan untuk mengubah rencananya dari mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Nasional menjadi mencalonkan diri sebagai wali kota. Jo-hee bertanya apakah itu karena Chang Ho, tetapi pada akhirnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan berada di sisinya terlepas dari apa yang dia pilih. Ketika Do-ha bertanya padanya seberapa besar dia mempercayainya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah meragukannya. Jadi, dengan keduanya menegaskan kembali kepercayaan mereka satu sama lain, Do-ha mengadakan konferensi pers untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota sebagai gantinya bagaimanapun ia tidak terancam. Dia lebih suka menyebutkan bahwa dia akan mengubah pemilihan ini menjadi kuburan Do-ha. Saat perlombaan pemilihan semakin memanas dan semua orang mulai melakukan yang terbaik untuk membuat dampak pada populasi, Mi-ho pergi ke rumah sakit untuk akhirnya memeriksakan diri. Setelah mendapatkan tes yang diperlukan, dokter mengatakan kepadanya bahwa itu adalah limfoma stadium 4 akut. Dia perlu segera memulai kemoterapi dan mulai mempersiapkan masa depan. Mi-ho, jelas, menyimpang, dan tanpa ada orang yang bersamanya, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak yang dibutuhkan seseorang untuk menyatukan diri setelah berita seperti itu. Sementara itu, semua orang merayakan kemenangan Chang Ho, dan saat Mi-ho bergabung dengan semua orang dan melihat mereka bersenang-senang, dia dengan sedih menatap suami dan ayahnya, bersenang-senang dan tertawa, tidak menyadari bahwa seseorang yang begitu dekat dengan mereka sedang sekarat. Malam itu, mereka berdua pergi ke tepi pantai, di mana Mi-ho yang mabuk mengajukan segala macam pertanyaan kepada suaminya dan akhirnya bertanya apakah dia tikus besar. Ternyata dia tahu segalanya, dan begitu juga Gi Guang. Chang Ho berjanji untuk menyerah setelah menempatkan Do-ha di balik jeruji besi, tetapi Mi-ho memintanya untuk menjadi tikus besar terbaik yang pernah ada dan berada di sana untuk yang lemah dan tidak berdaya.
Ini adalah momen yang memilukan bagi semua orang yang mengetahui kebenaran dan Chang Ho yang malang bahkan tidak memiliki firasat tentang hal itu. Di sisi lain, setiap rencana Ji-hun tampaknya akan karena pertemuan yang dia panggil ternyata benar-benar dud karena semua orang telah pergi menemui Do-ha. Pada pertemuan itu, sangat mengejutkan bahwa secara harfiah semua orang yang dia percayai dan semua orang yang tampaknya menentang Do-ha sedetik yang lalu sekarang semuanya berbalik melawannya dalam hitungan detik. Bagaimanapun, Ji-hun mencoba mengintimidasi dia dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang Do-ha, tetapi ternyata semua orang sudah tahu dan bahwa Jo-hee ada di pihak suaminya. Dia bahkan dengan keras membelanya di depan semua orang dan berjanji untuk mengucilkannya jika dia mencoba menyakitinya. Ji-hun, yang sekarang mundur ke sudut, berjanji untuk membalas dendam dengan satu atau lain cara. Tanpa jalan lain, Ji-hun pergi ke Chang Ho dan memberitahunya apa yang terjadi, termasuk fakta bahwa dia tidak memiliki kaki untuk berdiri, terlepas dari hal-hal besar yang dia katakan di depan orang lain. Dia memberi Chang Ho flash disk dan mengatakan kepadanya bahwa ini sejauh yang dia bisa membantunya karena dia benar-benar tidak punya cara lain untuk membantunya. Chang Ho bertanya kepada Ji-hun tentang putra ketua Kang dan mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa mendapatkan putranya dan menggunakannya untuk menuntut menggunakan hukum waris. Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan kembali sejumlah besar uang yang akan mengurangi cengkeraman dan kekuasaan Do-ha. Ji-hun sekarang berbicara dengan Jong-rak, memberitahunya tentang putra ketua, fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai dan bahwa orang lain masuk penjara menggantikannya. Sementara itu, Mi-ho merasa agak morose melihat keluarganya dan mungkin menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat melihat mereka segera. Saat dia duduk bersama ayahnya dan mengambil selfie rahasia saat dia tidur, dia mendapat telepon bahwa Kwang Hyun mungkin akan segera mati dan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik dengannya. Saat Kwang Hyun meninggal, saudara perempuannya memberitahu Mi-ho bahwa Kwang Hyun bukanlah seorang psikopat dan bahwa dia telah jatuh cinta pada beberapa pembunuh berantai yang kaya sebagai pengganti uang sehingga ibu mereka bisa dioperasi. Ini adalah wahyu yang memilukan saat penonton menambahkan 2 dan 2 bersama-sama, dan Anda tahu persis apa yang mereka bicarakan. Mi-ho sekarang merembes pada pergantian peristiwa, pergi untuk berbicara dengan Jo-hee dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengungkap semua rahasia kotor mereka dan memberitahu dunia siapa mereka sebenarnya. Namun, Jo-hee, tanpa terpengaruh, mengatakan kepadanya bahwa akan tragis jika dia mengungkap kebenaran, tetapi dunia tidak berubah. Mi-ho, bagaimanapun, belum siap untuk turun tanpa perlawanan, dan dia berjanji untuk menunjukkan sebaliknya. Malam itu, Mi-ho pergi menemui Chang Ho yang bekerja keras dengan makanan ringan karena dia telah bekerja tanpa henti dalam pemilihan. Mi-ho bertanya apakah dia akan menarik yang lain sepanjang malam, dan ketika dia mengatakan bahwa dia akan melakukannya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka setidaknya harus bertemu satu sama lain setiap hari. Chang Ho memahami perasaannya dan berjanji untuk menebusnya setelah semuanya selesai, tidak menyadari bahwa dia bahkan mungkin tidak akan hidup selama itu. Keesokan harinya, Do-ha mendapat beberapa informasi menarik tentang salah satu kasus Chang Ho di masa lalu dan menggunakan Jeon Su-il untuk mengeluarkan Chang Ho dari perlombaan pemilihan. Saat perdebatan menjadi panas dan berat, jelas bahwa Do-ha telah mengatur orang-orang di mana-mana untuk menghancurkan kredibilitas Chang Ho. Mereka mengungkit kasus kriptokurensi yang pernah hilang, dan media sedang hiruk-pikuk dengan berita bahwa terdakwa dalam kasus tersebut memberi Chang Ho sejumlah besar uang. Saat semua orang mendengarkan tuduhan terhadap Chang Ho ini, Ji-hun menegaskan bahwa Do-ha ada di balik ini, dan setelah beberapa percakapan, Chang Ho memutuskan untuk memukul paku di kepala dan pergi ke debat untuk mengurus tantangan secara langsung. Malam itu, setelah serangan penyakit, Mi-ho mengingat pipa-pipa yang tampaknya milik peternakan ikan dan memutuskan bahwa ada sesuatu di sana yang perlu dia perhatikan untuk membantu suaminya memenangkan pemilihan. Keesokan harinya, saat Chang Ho pergi ke perdebatan, Mi-ho dan Jerry menyelidiki peternakan ikan amis di mana keamanannya terlalu ketat. Dia meminta Jerry untuk mengumpulkan semua orang, dia harus masuk ke peternakan ikan, dalam situasi tegang yang serba bisa. Saat Chang Ho berhadapan dengan Do-ha, Mi-ho bersiap-siap untuk menghadapi musuh yang agak tangguh juga.